ruangannya enak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Teman-teman para mahasiswa dan mahasiswi Magister Pendidikan Bahasa Arab, ya, Magister Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya cintai. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yai Mim, pemangku atau pengampu dosen filsafat dan tasawuf di kelas ini. Kali ini kita akan fokus pada tasawuf, ya. Pada tasawufnya beberapa kali kita sudah bicara tentang filsafat. Filsafat sudah kita sampaikan kira-kira 6 kali pertemuan, ya. 6 kali pertemuan kita sudah fokus filsafat. Maka sisanya ini kita buat kaji tasawuf, berbagai al-istilahat amma tata'allaq bi at-tasawuf atau ilmi tasawuf. Adhunnu antum tafhamuna kalami al-arabi? Insyaallah. Tayyib, lakin ana sa'ulqi bil lughal Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Ulqi bil Indonesia. Baik, saya selalu mereview apa yang telah kita sampaikan, bahwa filsafat itu cara berpikir, ya. Cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa, itu dibahas dalam filsafat. Lalu dari situ, apa itu ontologis, bagaimana itu epistemologis, terus kemudian untuk apa itu aksiologis. Nah, dari situ lahir berbagai teori kebenaran, subjektif, objektif, konstruktif, ya. Nah, itu sudah kita sampaikan, sudah kita perkenalkan beberapa kali pertemuan yang lalu. Dan lagi-lagi saya menginginkan filsafat ini bisa kamu gunakan, gitu loh. Jadi kita tidak mengkaji filsafat ini Helenisme, materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Tapi dasar-dasarnya, intinya filsafat itu 3 itu. Terus pemikiran Al-Ghazali seperti apa, pendukungnya kayak apa, pembantahnya seperti, nggak usah itu, nanti bulat, ya, kamu tambah bingung. Saya ingin kamu punya pisau, ya, pisau itu kamu gunakan. Jangan bicara pisau di pasar sana, Sidoarjo, Gondang Legi, banyak di sana pisau, bagus-bagus, tapi kamu nggak pegang, rugi. Jadi oleh karena itu, pegang filsafat itu sebagai cara berpikir, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Ketika Anda bicara, ketika Anda nulis, ketika Anda meneliti, ketika Anda apa aja, udah hidup filosofis, apa, bagaimana, untuk apa. Nah, tasawuf ditingkatkan. Nah, untuk apa itu hendaknya mengantarkan kita kepada ma'rifah, namanya kesadaran. Kalau sebatas untuk apa itu namanya subjektif, hakikat, kan, menghakikat pada diri masing-masing. Pokok aku penak selesai, pokok aku suka, ya sudah itu. Pokok aku wis ngrasakno enak sesuai dengan cita-citaku, ya sudah. Misalnya cita-citamu apa, Gus? Apa cita-citamu? Wis aku pokok ndek bojo ayu, ya wis. Nah, misalnya wis materi sudah cukup banyak. Terus nggih rabi, wis enak, ya sudah. Enggak mau mikir orang aku. Nah, enggak mau mikir siapapun, yang penting aku enak. Namanya materialistik, hedonistik, terus tidak sosialistik, individualistik. Nah, Islam itu apa? Nah, Islam itu ma'rifah. Nah, Islam itu dari hakikat menuju ma'rifah. Dari syariah, thariqah, syariah itu kan ontologis. Thariqah itu epistemologis. Hakikat itu aksiologis. Hendaknya aksiologis mengantarkan kita meningkatkan satu tangga lagi, namanya ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Timbulnya satu kesadaran.
Kenapa? Kalau kamu nggak makrifah ya ibaratnya dikatakan oleh para sufi itu berjalanmu masih miring. Kamu baru punya pengetahuan, belum punya kesadaran. Ya toh? Kamu baru tahu tapi nggak sadar diri. Namanya isdalafa yasdalifu bahasa kita. Isdalafa yasdalifu berjalan miring. Kenapa berjalan miring? Ya karena gelap. Kenapa gelap? Kamu tidak sadar itu. Digambarkan oleh Adam ya. Adam dan Hawa ketika terlempar dari surga. Tentu ini bukan surga yang beneran, ini surga dalam artian dimensi hidup enak itu loh. Kenapa? Karena di surga yang digambarkan Al-Quran itu masih ada yang dilarang. Masih ada aturan kan, berarti ada larangan, berarti ada aturan kan. Larangan itu melahirkan satu aturan. Dilarang, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Berarti duduk surga ini. Kalau surga itu sudah, surga itu apa? Ya sudah nggak ada. Ya pokoknya nggak, semua bebas sudah. Nah karena masih ada larangan berarti sebagian ba'dun minal jannah. Nanti ketika dikontekstualisasi dalam kehidupan kita namanya barzakh. Barzakh itu ba'dun minal jannah. Apa barzakh itu? Alam kubur. Bukan kuburan itu loh. Alam kubur itu barzakh. Ibaratnya surga itu rumahnya, alam kubur atau barzakh itu halamannya. Sudah enak. Inilah surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa sebelum terlempar ke bumi. Jadi barzakh namanya, surga batasan. Belum di surga beneran itu loh. Di mana kita dapatkan keterangan kayak begini? Coba dibaca bukunya Ibnu Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tapi Ibnu Arabi kan laki-laki dikafirkan ya. Tapi dia nggak peduli orang mau mengkafirkan saya, yang tahu kafir dan tidak itu saya sendiri. Nah, ya toh? Gus Dur juga sering dikafirkan dulu ya. Kafir Gus Dur itu. Ya kalau saya jangan kafir gampang saya tak baca syahadat kan itu aja ya. Enteng aja jawabannya itu. Orang-orang fikih kan gitu. Jadi kenapa? Kafir itu bukan urusan orang lain, tapi diri kita. Itu dalam konsepsi tasawuf. Baik. Kalau kita tidak makrifah, maka kita isdalafa yasdalifu. Apa isdalafa yasdalifu? Berjalan miring. Kenapa? Karena gelap. Adam dan Hawa ketika terlempar dari surga dimensi enak barzakh itu, dimensi barzakh halaman surga maksudnya ke bumi dalam keadaan gelap gulita. Bumi ini gelap gulita. Nah, kenapa? Ya bumi ini untuk jin dulu. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, itu surat Al-Hijr. Benar aku telah ciptakan manusia itu dari min salsalin min hama'in masnun. Dari tanah liat, dari tanah ya. Berarti tanah ini tempat jin diambil untuk dicipta Adam, fisiknya. Angat, bau. Kayak itu lapindo ya, bau. Makanya kalau kamu, aslinya kamu bau. Ya. Aslinya mampu tuh kamu, nggak enak lah baunya. Nah, karena nggak bau karena mandi aja. Coba asli, kamu asli keringatnya lebih nggak enak daripada wedhus, ya nggak? Iya, kamu jangan. Wedhus itu nggak pernah gosok gigi bertahun-tahun nggak masalah. Coba kamu nggak gosok gigi 3 hari aja, nggak apa-apa kotak-kotak, ya. Nah karena apa dicipta dari hama'im masnun? Apa itu? Ya tanah liat yang bau busuk lalu dibentuk. Berarti tempat di bumi ini. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin aku ciptakan dari api. Jin itu nggak bau, nggak bau. Ya toh? Kalau jin nggak bau, makanya jin itu harum. Menang ketemu jin nggak? Nah, sama. Nggak bau. Baunya malah harum, kayak api. Nah, pokoknya kalau anget-anget itu jin. Kalau mambu badek-badek berarti golonganmu gitu. Ki ambune kelek berarti menungso. Jadi kalau bau kelek bukan jin loh ya. Jadi kamu jangan. Nah, kecuali gendruwo ya. Kalau gendruwo itu mirip-mirip bangkai ya.
Jangan bicara itu dong. Nanti datang. Nah, jadi bumi ini dihuni oleh jin yang sudah dicipta oleh Allah sebelum manusia terlempar ke bumi. Nah, ketika Adam dan Hawa terlempar ke bumi, dia kegelapan itu loh. Maka waqala rabbana zalamna. Ya, zalamna itu kalau orang fikih kami berbuat zalim, bukan. Kalau orang tasawuf, ya kami dalam kegelapan. Maka dia zalim. Waqala rabbana zalamna. Kami melakukan kegelapan. Bumi ini gelap. Wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni, ya, gelap ini tidak engkau ganti ya, gelap ini dosa. Wa tarhamna, dan tidak engkau pertemukan aku dengan rahmah. Rahmah itu Kanjeng Nabi Muhammad, mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Kalau tidak engkau pertemukan aku dengan Rasulullah, gitu, Rasul belum dibasyar, lanakunanna minal khasirin. Kami akan gelap terus, rugi, nggak enak. Nggak bisa ketemu Hawa, nggak bisa ketemu Adam. Maka dia berjalan miring. Dalam riwayat banyak diceritakan Adam terlempar ke Rohun di Everest sekarang ya. Bahkan ada delamaannya Adam, bener itu? Itu betul apa enggak tuh? Katanya ada kakinya Adam. Ukurannya berapa itu? Yang di Everest itu loh, kan ditemukan kaki Nabi Adam katanya gitu. Telapak kaki Nabi Adam. Panjangnya 30 meter, lebarnya 12. Ya. Kakinya aja segitu ya. Orangnya seberapa? Katanya Adam itu tingginya berapa hasta ya? 210 hasta. Segini, 210. Nah itu berarti itunya berapa itu? Nah, di Rohun, India katanya begitu. Terus Hawa di Jeddah atau Jiddah. Maka tempat itu disebut dengan Jiddah. Jiddah ini kan nenek. Jiddatun. Kenapa kok enggak Jiddun? Ya karena yang di situ bukan Adam, Hawa. Bahkan sekarang ada kuburannya Hawa itu. Di Jiddah itu. Terus ada sepedanya Nabi Adam katanya begitu. Dihapusi wong. Terus ada bola gede, bolanya Nabi Nuh katanya. Kan ada di Jeddah itu, di sekitaran itu kan ada di tengah jalan ada bola gede. Bola besar. Artinya apa? Orang Arab itu mencintai sepak bola itu. Makanya bola ini dia gede. Punya lapangan yang bagus kan di Riyadh itu. Nah terus orang-orang Indonesia suka tanya, itu bola apa? Itu bola Nabi Nuh. Mulai cerita iso ndelok bale Nabi Nuh, terus ana sepedae Kanjeng Nabi Adam. Terus bingkile ning ndi? Ya. Nah, sekian ratus tahun dipisahkan. Nah, kamu jangan debat persoalan tahunan. Kan belum ada matahari, mana mungkin ada waktu gitu loh. Jadi waktu itu dihitung sesuai dengan perjalanan matahari. Ketika ada matahari baru terhitung waktu. Ya, pokoknya perkiraan. Sekian lama dia berpisah. Isdalafa yasdalifu. Isdalafa itu berjalan tidak lurus ke depan, tapi mingset kanan kiri kanan gitu loh. Miring lah, berjalan miring. Berjumpalah keduanya di Musdalafah atau Musdalifah. Itu kan dzaraf makan, you know? Isim masdar, tempat, you know? Tempat orang berjalan miring namanya Musdalafah. Kalau tempatnya orang tenang apa? Maskan kan? Tempatnya orang belajar, madrasah kan? Madros kan? Karena terjadi menjadi madrasah, taknya marbutoh, terjadi perbuatan. Tapi kenapa kalau sajadah yasjudu kok tidak masjadah atau masjidah? Kenapa? Coba nanti dibahas loh, dibuka itu ya. Oh, bukan jurusanmu itu ya. Nah, itu jurusannya yang sing melekek urusan bahasa itu loh. Tapi itu penting gitu loh, untuk tahlil, untuk apa? Menguatkan analisa kita gitu. Tapi jangan terjebak di situ. Mau analisa bahasa digebantahan itu sama dengan gowegeran perkara Malang
20 kilo sama Malang 13 kilo. Gue salah kok. Gue eger terus. Ini kamu gunakan gak mencerdaskan pikiranmu. Pisau analisa supaya kamu bisa membuat irisan daging yang indah. Itu kan? Ya Nur. Husnul mulai tadi belum tak lihat. Gimana suaminya sehat? Nah, kalau suaminya sehat bahagia. Kan gitu ya. Ngurung rabi kok muni ya we. Kira-kira gitu. Jadi ini analisa Musdalafah itu tempat berjalan miring. Nah, barulah di situ sadar. Sadar itu ma'rifah. Arafah kan. Kemudian tempat sebelah Musdalafah. Ya sebenarnya Musdalafah itu disebut dengan Arafah. Nah, orang kalau sudah Arafah maka lama-lama menjadi tola wartafa'a. Fahuwa jabalun. Maka jabal rahmah. Tola itu berpikir panjang. Irtafa'a itu mupus itu kan. Enggak sumbu pendek. Enggak mudah menyimpulkan sesuatu atas dasar dugaan yang tidak kuat. Ya. Nggih, Mbak. Mbak kopi mana? Kopi tanpa gula nggih? Nggih. Tapi kalau di kelas enggak boleh. Kalau di kelas enggak boleh. Oh, enggak boleh, harus ke sana ya. Nggih. Nggih, Pak. Oh, nggih sampun. Nggih, matur suwun. Biasanya aku njok kopi kok. Ini lali aku lek ana kopi. Nah, kalau sudah Arafah, maka tola wartafa'a jabal. Nah, tola wartafa'a inilah disimbolkan dengan jabal, meninggi kan? Dari situlah maka rahmah. Artinya apa? Kasih sayangmu, awas. Kasih sayangmu dengan yang lain, terutama sesama manusia, itu akan memperjumpakanmu dengan Muhammad. Maka ketika tola wartafa'a kemudian rahimah yarham rahmah, tolaat syamsu. Terbitlah matahari. Nah, terbit matahari, seneng banget kan? Bisa melihat wajah Adam, bisa melihat wajah Hawa. Kalau tadi hanya rangkul-rangkulan doang, tapi nggak bisa kelihatan, kan gelap gulita. Ya gimana? Bisa dibayangkan kan kehidupan semacam itu. Coba ini dibaca dalam Bada'i Zuhur. Dalam buku Bada'i Zuhur. Ada nanti dibaca cerita kayak gitu. Ceritanya Israiliyat, tapi orang rasa peduli lah gitu-gitu. Sekedar hanya kan supaya kita punya ini loh, punya namanya tahayul, punya angan-angan supaya cerdas. Orang itu bisa cerdas kalau banyak angan-angan. Tapi jangan lepas loh. Membayangkan apa? Siapa itu yang Wolfram ya? Itu kan membayangkan lalu membuat percobaan. Kita nggak pernah loh berpikir bahwa seandainya tidak ada apa? Thomas Edison ya, bagaimana jadinya? Kalau tidak ada orang berpikir begitu, sekalipun korbannya banyak, membakar kereta api dan lain sebagainya. Dan nanti kalau kamu berpikir kayak begitu, terbakar akidahmu, terbakar pikiranmu, nggak apa-apa, supaya bersih. Ya, maka ketika rahmah itu tola'as syamsu, senang kan, gembira, senang. Husnul sondelok bojone sondelok husnul. Kalau tadi nggak bisa melihat, tapi setelah terjadinya terrealisasinya kasih sayang antar sesama, barulah tola'as syamsu. Dalam konsepsi tasawuf, kamu akan hanya mendapatkan penerangan yang hakiki dari Rasulullah. Kamu hanya akan berjumpa Rasulullah, berjumpa dengan rahmah kalau kamu menggunakan kasih sayangmu. Simbolnya yaitu Adam dan Hawa. Tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu matahari tenggelam, loh, kaget lagi. Wah, lah kok tenggelam ini? Nangis akhirnya. Nah, tenang. Ini kesempatan kamu berdua. Tidak sekedar pandang-pandangan, tapi juga selanjutnya. Itulah maksudnya ya. Maka diarahkan oleh rahmah, diarahkan oleh hidayatul Rasul, hidayah Muhammad, ya. Larilah dia ke Gharu Jam'an namanya. Apa? Gharu Jam'an. Kenapa disebut Gharu Jam'an? Ini cerita ya, ceramah aja ini.
Kenapa gharu zaman? Yaitu ghor itu untuk bertemu. Ya disitulah Adam dan Hawa memadu kasih. Melanjutkan. Karena malam gelap gulitanya setelah Adam menemukan matahari tidak segelap sebelumnya. Kalau sebelumnya sama sekali nggak kelihatan. Tapi setelah siang itu masih ada sisa-sisa siang. Jadi maghrib itu nggak terlalu gelap, semakin setelah jam 12 itu mulai terang lagi dikit-dikit sampai tuluk lagi. Gitu. Jadi malamnya tidak seperti malam sekarang ini, tidak seperti malam kita alami. Dulu itu gelapnya gelap gulita betul. Tapi setelah ada perganti siang dan malam, malamnya pun semu-semu siang, siangnya pun semu-semu malam gitu loh. Jadi maka kekuatan jin itu di kegelapan. Maka walaupun siang hari kalau kamu berada di gelap gulita, di situ ada jin. Artinya kamu akan menjadi jin gitu loh. Bukan kok ada jin enggak. Kamu akan bingung, panas, jadi jin. Tapi kalau kamu tenang, enggak jadi jin, enggak ketemu dengan jin. Tapi kalau kamu gerang, takut, ketemu dengan jin. Alias dirimu sendiri akan menjadi jin. Sebenarnya jin itu siapa sih? Nanti saya jelaskan ya. Dalam konsepsi tasawuf loh ya. Supaya enggak gampang kena jin itu loh. Wong kena jin ini salah dhewe. Tapi lah orang kena jin kudu iso nambani lho ya. Baik. Nah, disitulah Adam dan Hawa melakukan hubungan biologis pertama. Pertama kali melakukan hubungan biologis. Saya akan ceritakan buku ini supaya habis ya. Buku tentang cerita Azazil. Ya. Dan Khonas sebenarnya. Azazil dan Khonas. Ini kaitannya dengan kita. Sudah berapa menit nih? 20 ya. Oh ini bisa panjang nanti nggak apa-apa ya. Ini belum masuk pada tasawuf hakiki, tapi saya giring dulu pikiran Anda kepada dunia tasawuf. Dari real kepada diri itu. Dari real, dari cerita-cerita di luar supaya ditarik pada diri. Itulah tasawuf. Buku tasawuf itu ya aslinya dirimu itu loh. Kitab tasawuf itu satu. Apa itu? Dirimu. Yang di situ ada iman, ada ilmu, ada nikmat, ada takwa yang harus memimpin jasadmu yang di situ terdapat nafsu. Dibersamai oleh nafsu. Kalau buku tentang tasawuf banyak. Iku sing gare mumet itu buku-buku tentang tasawuf gare mumet. Bacaanmu itu ojo iku. Bacaanmu itu yang dirimu aja. Maka iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Buku atau kitab yang benar-benar cukup menjadi hitungan atau bisa mengkoreksi dirimu. Itu surat ke-17, surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca itu dirimu, imanmu, kamu jadi orang yang benar, yang amanah, yang jujur, yang cerdas. Baca itu ilmumu, kamu tahu, kamu salah dan benar tahu. Baca itu nikmatmu, kamu merasakan kan? Baca itu takwamu, kamu takwa pemaksiat dirimu itu. Ya, itu yang kamu baca. Baca terus itu. Nah, maka konsepsi tasawuf itu Quran itu duduk tulisan itu dirimu. Maka kana khuluquhul Quran. Bagaimana Quran itu masuk betul. Bukan Quran tulisan kayak bukan, tapi Quran itu ke diri. Quran itu ke diri. Kenapa? Ya supaya enggak ke diri orang lain. Karena sebenarnya Quran itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau kamu baca Quran untuk siapa? Kalau kamu baca Quran yang di tag dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas untuk dirimu apa untuk orang lain? Untuk dirimu kan? Lalu kenapa pakai corong? Nah, untuk syiar katanya lah. Itu makanya nggak berbagi kancanya itu. Orang yang tidak ingin membaca Quran, mendengar Quran itu kadang nggak suka. Orang sakit gigi itu kurung-kurang tambah lorong. Apa nih yang maca sopong. Baik. Jadi kitab Quran itu beda dengan Al-Quran. Nah, di gua Jam'an, di gharu Jam'an itulah Adam dan Hawa melakukan hubungan biologis pertama kali.
Nah, ketika mau melakukan itu, datanglah yang namanya iblis ya, membawa anaknya, namanya Khannas. Atau anak buah iblis namanya Azazil, membawa Khannas. Anak turun iblis namanya Azazil. Azazil itu artinya dari azal kan? Apa azal itu? Misah kan? Misah apa? Misah dari. Maka disebut Azazil oleh karena iblis ini dulu adalah malaikat yang membangkang. Berpisah dari golongan malaikat namanya azal, Azazil. Ya, tazala ya tazilu, azala ya'zilu. Kalau azal itu kan ada istilah kalau suami istri azal, ya itu hubungan suami istri tapi spermanya ditaruh di luar namanya azal. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Bahasa Arab itu begitu loh. Menginginkan supaya nggak punya anak lalu azal. Ada kan itu? Nah, dibahas dalam berbagai kitab fikih termasuk Qurratul Uyun, terus Uqudul Lisyan dan lain sebagainya. Baik. Nah, datanglah Azazil, anak turun iblis, membawa Khannas. Siapa Khannas itu? Ya anak kecilnya iblis. Gampangnya begitu loh, tapi jangan dibayangkan anak ya. Ini gambaran aja loh ya. Khannas itu apa artinya? Sembunyi kan? Halus kan ya, sangat tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Gimana itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas itu namanya Khannas. Yang yuwaswis namanya Khannas, disebutnya setan. Kok angel ya? Ngono pokoknya. Yang waswas menggoda itu bersifat Khannas. Apa Khannas itu? Sembunyi banget, dinamai setan. Kalau kamu turuti waswas itu, yang Khannas itu, yang disebut setan itu, kamu lakukan, kamu disebut iblis. Iblis berasal dari kata mublis kan, memakai kan, menggunakan, libas, baju, menggunakan kan. Kalau kamu gunakan, berarti kamu berlaku iblis atas sebutan setan yang Khannas, yang yuwaswis. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Iku lek fikih toh. Jadi simbolnya begini loh. Zat, af'al, sifat, nama. Disebut setan oleh karena bersifat Khannas, yang melakukan yuwaswis yaitu membisik. Yang membisik itu bersifat Khannas, halus sekali, disebutnya setan. Kalau bisikan itu yang Khannas itu, kalau bisikan yang Khannas disebut setan itu kamu lakukan, apa misalnya mau membunuh orang, kamu perilakumu disebut dengan iblis. Alias kamu adalah iblis. Maka kalau ingin tahu iblis atau setan, ya, atau jin, ya, nggak usah pergi jauh-jauh. Pakai kaca cermin, dilihat, wih iblis lah. Sifatnya manusia dan jin. Pewanas kalau menyerang orang jin, kalau nggerutu, nggak terimuan, kurang pandai bersyukur, manusia. Ya apa ini? Pikiran. Bisa dipahami kok ini ya? Bisa kan? Nah, ketika pertama kali melakukan hubungan biologis antara Adam dan Hawa, datanglah Azazil membawa Khannas. Ini simbolik loh ya. Ini metaforal ini ya. Jangan dibayangkan bawa begitu enggak. Ini sekedar membahasakan manusia. Nah, dititipkan oleh Azazil atau oleh iblis si Khannas ini kepada Adam dan Hawa. Adam tidak mau, diusirlah si Azazil atau iblis ini pergi. Nah, siang hari Adam pergi. Datanglah iblis membawa Khannas atau Azazil membawa Khannas, titipkan pada Hawa. Hawa mau, gitu loh. Namanya tabiatnya perempuan itu kepada anak kecil seneng, ya enggak? Nah, beda dengan laki-laki. Walaupun sudah dimusuhi kayak apa, perempuan itu kena bocah cilik itu lolo gitu. Artinya apa? Kalau kamu kepengin ngenek wong wedok iku nggawa bocah cilik. Iku tabiate Hawa itu. Nggawa Khannas maksudnya. Iki lho kok. Gampangane begitulah, kira-kira ngono. Nah, datanglah Adam datang. Siapa ini?
pateni, bunuh, hidup lagi. Pateni hidup lagi, pateni hidup lagi. Artinya apa? Tidak bisa dibunuh. Tidak bisa. Karena dibunuh dengan berbagai cara tidak bisa, lalu dimakan berdua. Dimakan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena sudah dimakan, maka mendarah, mendaging, menyungsum, mengkulit, mentulang dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan inna syaitona yajri majrad dam. Khannas ada dalam dirimu, mengikuti aliran darahmu. Sebenarnya bukan aliran darah, ya pakai seluruh tubuhnya ada khanasnya. Bekerja sama dengan hawa nafsu. Kenapa darah? Ya darah ini menjadi barometer utama dalam kehidupan kita kan. Orang kalau darahnya berhenti mati kan. Nah, walaupun nggak ada tulang masih bisa. Misalnya potol tulangnya iso, tapi kalau darahnya berhenti mati kita. Ya, maka inna syaitona yajri majrad dam. Khannas yang bernama setan yang membisik itu yajri majrad dam. Ya udah nggak perlu iblis itu goda-goda begitu. Ya udah cukup. Nggak perlu setan menggoda. Dirimu ini setan. Mana itu? Ya lewat aliran darahmu itu. Nah, bagaimana itu? Disadari. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita akhiri dulu ya. Berapa menit? 30. Baik, sampai di sini dulu. Saya akan membawa ini nanti masuk pada dunia tasawuf. Dunia tasawuf kita. Saya kira begitu. Sebagai mukaddimah, kita akhiri dulu, kita break untuk minum kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.